kelompok ini, Ibu akan menyampaikan rules-nya itu adalah yang pertama kalian harus berperan aktif, kemudian terbuka, jangan ada yang dipendam, kemudian bersifat rahasia. Kalau misalkan nanti ada dari temannya mengungkapkan hal yang kiranya itu sangat sensitif bagi dia, kalian cukup tahu di sini aja. Oke? Nah, sekarang Ibu mau kalian memperkenalkan diri dengan menyebutkan hal yang paling kalian sukai dari diri kalian. Kita mulai dari sini ya. Silakan memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri, nama saya Joya Aditya. Yang paling sukai bermain. Nama saya Putra, saya paling suka bermain. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aini. Hal yang paling saya sukai adalah hal yang paling saya suka dari mungkin karena saya tuh lumayan jago di bidang bela diri. Memperkenalkan diri, nama aku Nadia Austria. Hal yang paling aku sukai dari diri aku adalah karena aku cantik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raja Dismanani. Hal yang paling sukai sih karena bisa pasrah. Memperkenalkan diri, nama saya Zarina Muda. Yang aku sukai perkenalkan diri, nama saya Nuri. Hal yang paling sukai yaitu suka dengan seni. Jadi nama saya Muhammad Sarul Fadli, saya suka bermain diri, siap saja. Hal yang disukai Berikutnya kita speaking dulu ke temannya nih. Halo. Oke. Jari telunjuk tangan kanan. Mana jari telunjuk tangan kanan adik-adik? Oke, disimpan di telapak jari kiri temennya. Ibu bilang angka ganjil, kalian harus tangkap jari tangan temennya. Kalau misalkan angka genap, kalian diam aja. Yang paling banyak menangkap jari tangan temennya nanti ibu kasih gift ya. Ada 5. Sudah siap menerima materi dari ibu? Siap ya? Siap. Oke. Nah, hari ini bimbingan kelompok hari ini adalah mengenai pemahaman diri sendiri. Pemahaman diri sendiri. Kenapa kita harus memahami diri sendiri? Karena kalau bukan kita ya siapa lagi? Ya. Adakah dari teman-teman atau anak-anak di sini yang masih merasa kebingungan mengenai kelemahan dan kekuatan dari diri sendiri? Ada? Ada yang mau sharing ke ibu? Apa keresahan kalian terhadap diri kalian sendiri? Ada yang mau sharing? Aku boleh. Sebenarnya kayak tadi yang ini bilangnya aku sih masih bingung gitu kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Jadi kan kalau misalkan kita mau ikut organisasi kan biasa suka ada di pendaftaran itu apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu. Nah sebenarnya kalau misi itu tuh suka bingung gitu. Kadang aku merasa aku tuh jago public speaking kalau di organisasi infra. Tapi sometimes juga kalau di organisasi infra kan aku ikut organisasi di luar sekolah tuh pasif gitu. Jadi gak berani ngomong di depan gitu. Tapi ya gitu, jadi bingung aku tuh jago gak sih di public speaking gitu. Ada lagi yang mau sharing? Perasaan mah paling kalau bertemu orang baru jadi malu. Kurang pede aja. Malu. Nah sekarang kalian sama temanya hari ini adalah mengenai pemahaman diri sendiri. Ibu mau kalian menggambar di kertas. Kalian menggambar entah itu mau simbol, mau misalnya kartun atau gambar apapun yang mewakili kalau itu adalah kalian. Misalnya nih ibu menggambar ibu rasa kepribadian ibu itu sama seperti kelinci. Ngerti gak? Boleh dimulai dari sekarang. Jadi kita yang sendiri. Boleh. It's okay. Bebas. Pokoknya apapun, gambar apapun yang kalian itu merasa mewakili kalau ini aku. Boleh ya? Ibu dari dulu boleh. Menggambarkan matahari yang menyinari tanaman dan tumbuhan, Bu. Karena aku menggambarkan menerangi teman-teman aku yang merasa kesepian. Oke, terima tulus ya? Iya, Bu. Oke, ada lagi? Udah sih. Udah. Oke. Menurut kalian apakah benar? Menurut kalian benar? Kalau saya menerima? Menerima, Bu. Oke, ada lagi yang mau? Nadia ini apa?
itu kayak cermin. Boleh dijelaskan? Jadi sebenarnya kan aku tuh suka kadang ya kadang kalau misalnya dengan kajian jadi motivasi aku Dua lembar, Pak. dan itu kayak ketika ada aku tuh bisa jadi diri aku sendiri. Jadi kayak kalau misalnya aku pengen jadi Fani, aku bakal ubah diri aku sedemikian rupa biar sama kayak Fani. Jadi kesulitannya adalah karena aku kayak beda sama Fani gitu. Kalau Fani menggambarkan diri sendiri, kalau aku sebaliknya. Ada yang mau berpendapat mengenai dirinya Nadia? Aku mau. Oke, boleh. Sepengetahuan aku ya, kalau Nadia, jadi kayak kadang Nadia tuh misalkan melihat si ini tuh gini, emang Nadia tuh kayak agak kelihatan, oh aku juga berarti Nadia juga harus gini. Tapi ada juga sebaliknya, kayak Nadia tuh malah jadi motivasi buat orang. Nadia ngelakuin ini, orang-orang lihat, oh aku juga mau jadi. Jadi kayak setengah-setengah. Ada lagi yang mau berpendapat mengenai Nadia? Nadia juga bisa jadi motivasi orang lain loh. Itu kan aku kan dulu kan duduk sama kamu, terus duduk sama kamu, jadi kayak aku tuh membuat motivasi. Oke, yang berikutnya siapa yang mau? Apa yang kamu bingungkan dari diri kamu? Ya jelas. Apa yang gimana? Karena aku mah belum tahu lah apa itu. Semoga mengenal diri kamu sendiri. Dari teman-temannya ada yang mau membantu tadi sepengamatan kalian? Kelebihan tadi ya setia sama temennya. Kekurangannya paling malas aja. Lagi? Kamu mau? Kalau aku ya sebenarnya tadi tuh bukan berarti berada di lingkungan yang tidak tepat, tapi ya bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalnya aku tadi ya, kalau misalnya tadi bisa menempatkan di lingkungan yang lebih positif, buat aku Feli pasti bisa lebih dari yang orang omongin. Ada lagi? Sebenarnya kan karena mungkin tadi juga kan berbeda, tapi harapan dia tuh bisa apa ya? Dia kayak mempengaruhi orang gitu lah. Jadi kan misalkan awalnya waktu di kelas kita tuh gini, tapi pas ada tadi tuh mereka jadi ngikutin apa ya? Kan dia jadi kayak berpengaruh nanti gitu, baik yang positifnya atau beda ya. Itu kan yang sama yang di luar kelas. Pengen bisa terbang Bu. Itu ada rumah kosong. Di situ kan ada gambar rumah kosong. Nah, jadi aku itu diibaratkan itu seperti rumah kosong. Ya, apa ya? Menarik. Punya teman gitu, introvert gitu. Sabar. Ya gitu. Terus yang ada itu yang coretan itu menggambarkan itu bingung gitu. Bingung? Ya bingung. Terus ada di atas, jadi ada juga selain bingung ada juga cerianya gitu. Jadi gimana ya? Timpang gitu. Timpang. Ada yang mau diungkapin lagi? Sudah. Oke, sekarang dari temannya ada yang mau berpendapat? Boleh. Karena kan mungkin kita juga satu S2 terus udah lumayan banget. Emang baru apa sih kayak kelihatan ada ceria terus gitu, kalau apa-apa kayak dijadiin bahan ketawa gitu. Tapi emang kadang apa ya, kalau lagi sendiri kan kelihatan apa ya, jadi kelihatan kayak orang yang gak ceria gitu. Padahal kalau di lingkungan di sekitar itu dia tuh kayak selalu ceria, pas lagi menyendiri tuh emang benar-benar kelihatan banget. Dia tuh pasti orang ngira kalau ngeliat dia sendiri, oh tapi dia orangnya gak ceria. Ada lagi? Boleh? Kalau aku ya, sebenarnya tuh kayak dulu mungkin bisa punya, tapi dia juga kayak jadi kalau misalnya jadi kalau pendapat aku ya, kadang dia tuh suka harus jatuh yang temennya tuh harus nurutin apa yang dia mau gitu. Tapi kan dia nggak mungkin ya, aku tuh berapa kali karena kan pernah satu bangku juga, terus itu juga jadi kadang dia tuh kayak nggak mau, pokoknya harus ikut serap, jadi kadang ya nggak mau juga karena kita punya pendapat jadi itu kan jadinya ya kita kayak bangku karena memang aku mau di belakang dan dia nggak mau di depan gitu. Kita lihat terus yang kedua itu emang kadang kalau di tugas apa juga suka harus kelihatan banget gitu klinikalnya tuh, kayak kadang mau ikutin tapi dia tuh yakin sama jawabannya, tapi ngelihat orang lain tuh kayak kok beda jawabannya, jadi gitu ibu prinsipal gitu. Oke, nah apa ya, aku juga sebenarnya bingung sama gambar aku sendiri karena kan
kalau lihat yang di paling bawah itu yang ada yang X itu teh, aku tuh kan punya 2 kakak. Nah terus jadi kalau kita tuh jadi menjadikan media tanpa bahan dia untuk mengungkapkan yang mungkin selama ini kita nggak tahu. Mungkin dari teman-temannya di sini ada yang taunya tuh dia tuh ceria, aktif dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika ibu kasih media dan lain sebagainya, dia bisa berani mengungkapkan apa yang dia selama ini pendam. Itu sangat hebat sekali. Dan satu hal yang perlu kalian pahami, bagaimanapun pelitnya permasalahan yang ada di diri kalian, mau itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, pertemanan, dan lain sebagainya, satu dulu yang harus kalian selesaikan. Kalian harus merasa berharga untuk diri kalian sendiri. Terima kasih ya, sudah berani mengungkapkannya. Terima kasih, good job. Pesannya juga cukup memotivasi banyak orang, juga terutama aku juga jadi pengen apa ya, dulu tuh sempet banget pengen kayak Revania gitu, aktif di bidang ekstra maupun intra, sampai ikutan juga di OSIS maupun di Pisai Diri, sampai gabung juga ikutan gitu. Tapi ternyata makin kita kalau ngikutin orang lain mah jadi capek juga ke diri sendiri gitu ya, dengan kata Nadia gitu. Jadi harusnya mah jadi diri sendiri aja gitu dulu Ya, oke, terima kasih ya guys. Silakan. Menarik sekali. Rumah. Rumah persis. Jadi kan rumah itu tempat ternyaman ya kan, di sini rendah. Nah kalau kata orang mah butuh kayak itu kayak rumah nyaman. Kalau misalkan lagi ke belakang atau lagi ngobrol, lagi curhat atau apa, kalau lagi berdua itu katanya nyaman. Kita dengerin ya. kita ada rumah, kayak ibaratnya rumah aku, itu ada keluarga aku, dan yang di bawah itu aku. Dan yang aku coret itu karena aku gak suka rumah. Katanya rumah itu jadi tempat ternyaman, tapi nyatanya rumah itu bahkan salah satu rumah terbesar di dunia. Dan yang gitu, jangan kenapa itu salah, mau itu baik gitu. Jadi apa yang salah apa? Aku itu pernah lagi sekolah lagi, itu apa sama gitu. Aku bukan deket sih, masih sekarang juga deket kan kayak nah Azmi teh kalau apa-apa cerita teh emang suka cerita ibu, tapi dia teh cerita tapi sok gampang gitu ibu, jadi kita teh mau memahami isi hatinya juga susah. Dia teh cerita teh kayak aku teh gini terus kan aku ditanya gini jadi kan kita juga mau ngasih saran juga kan susah ya, nggak semuanya cerita, jadi kayak ya susah. Jadi kalau misalnya mau cerita harus semuanya, jadi sebenarnya kan kita gimana pas sahabatnya juga kita kasih sarannya juga kayak pas kalau kan suka kata ngomong kita juga salah ya kasih sarannya. Apresiasi sekali kalian. Jadi memang sangat sulit kadang kita mengungkapkan gambaran diri kita tuh kayak gimana. Sulit kan? Nah, terus ibu juga mau tanya, menurut kalian pendapat tadi kan udah tuh satu-satu gambarnya, terus ada pendapat dari temennya. Pendapat dari temennya itu kalian terima nggak? Dan benar nggak? Terima nggak sih? Terima. Ada yang nggak setuju? Setuju, ada yang setuju, dan itulah kehidupan. Jadi salah satu cara untuk kita bisa memahami diri kita dalam menggunakan media terpaksa. Maksudnya gimana? Sometimes kita nggak bisa curhat sama teman, bahkan sama orang tua aja tuh kita mungkin ada yang takut misalkan. Nah, media ini kita bisa jadikan bahan untuk melampiaskan emosi kita. Kenapa coba? Karena kadang kalau emosi terus kalian timbun, suatu hari nanti bisa meledak.
terus kalian timbun, mungkin nanti ketika kalian kuliah kalian punya triggernya sendiri, misalnya jadi nggak percaya sama teman, misalnya terus-terusan mau jadi kayak orang lain tanpa percaya sama diri kita sendiri, atau mungkin nanti di langkah kehidupan kalian yang berikutnya ketika kalian bersuami dan istri, emosi kalian tuh meledak di sana. Jadi tas kosong ini bisa menjadi media untuk kalian mengungkapkan emosi-emosi kalian. Terus kalau misalkan udah kayak gini, kalian boleh coret-coret, boleh diremas-remas, terus udah gitu buang. Nanti perlahan emosi kalian akan nggak ngebendung gitu loh. Jadi tangki emosi kalian itu nggak terisi sama amarah, nggak sama warna merah gitu loh tangki emosi kalian, tapi sedikit bisa dikeluarkan. Dan semoga ibu berharap kalian bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini dengan menggambarkan diri kalian. Dan yang kedua, kita itu kan hidup bersosial nih ya, untuk memahami diri kita tuh kan nggak sendiri nih hidup ini, tapi kita kan ada teman kelas, ada orang tua, ada kakak, ada kerabat dan lain sebagainya yang akan menilai kita, bener gak? Kata si mama teh, kamu teh harusnya mah gini, kata si kakak teh, enggak, kamu teh harusnya mah gini. Terus kata temennya, misalkan kayak tadi gitu, saling berpendapat, kamu teh sebenarnya mah gini loh, kamu teh gini. Kita harus nerima enggak? Ada dua kondisi. Kalau misalkan itu sekiranya kalian tuh ketika mendengar pendapat itu ya, kayaknya aku teh harus dikurangi deh. Tapi ada di kondisi yang lain, kalian tuh oh enggak kok, enggak apa-apa kok aku kayak gini. Enggak apa-apa sebenarnya, kalian terima aja tapi jangan dimasukin ke hati gitu loh. Kan setiap orang tuh bebas banget ya berpendapat sama kita. Gak bisa dikontrol kan, itu omongan-omongan dari manusia sekitar kalian tuh kan gak bisa dikontrol. Kamu teh harusnya ngomong gini sama aku teh, gak bisa kan. Nah, kalian tetap harus menerima, tapi di dalam dua kondisi. Entah itu ketika kalian sedang merasa kiranya bisa merubah aku jadi termotivasi, oke. Tapi kalau sekiranya itu kayaknya udahlah ini mah abain aja, udah terima sama pendapat dia, ya udah abaikan aja, gak usah diajak ribut orang, bener gak? Karena kalau diajak ribut, apakah itu membuat kalian merasa menang? Coba yang rasional pikirannya, ketika kalian ngajak ribut orang yang berpendapatnya itu beda sama kalian, apakah kalian merasa menang? Enggak. Cuman luapan emosi dan akhirnya tuh suatu saat kalian bakal nyesel, kenaon aku teh ngelakuin itu, bener gak? Sip. Ibu berharap kalian bisa mendapatkan manfaat dari tema pemahaman diri sendiri ini. Nah, yang berikutnya ibu akan membagikan sama kalian kalimat yang paling tepat yang menggambarkan dirimu.